Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Persen Fauji ingin mewawancarai beberapa responden yang sudah saya temui. Hari ini saya sudah menemui 5 responden dan ini adalah responden yang pertama. Bisa masuk Mas ya? Pertama Mas boleh perkenalan nggak namanya? Oh iya, namanya Adlangga ya di Tama. Sekarang nih kesibukannya kerja atau kuliah? Kuliah, bro, Kuliahnya di mana nih? di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jurusan apa? Elektro bro gua. Kalau boleh tahu tingkat berapa sekarang? Tingkat 4 gua akhirnya. Pertanyaan sih simpel ya dari saya. Pernah nggak sih Mas itu dengar aplikasi baca berita Babe? Oh, pernah. Nah terus yang di Babe itu Mas ngelihat berita tentang apa sih? Biasanya berita tentang olahraga, Oh. tentang ya situasi-situasi kriminalisme lah di Indonesia gitu. Terus nih mau nanya lagi, Mm-mm. di selain Babe, aplikasi berita apa aja sih yang masih sering lihat gitu? Oh, paling kalau situs kayak situs Tribun News, terus kalau di YouTube nih Warta United itu tentang bola juga, tentang bola. Terus kalau di YouTube mah Najwa Shihab tuh, yang kalau enggak ya itu apa sih Najwa Shihab tuh acaranya? Oh ini Mata Najwa. Oh iya, Mata Najwa, benar. Kalau itu soal politik, ya gitu aja. Nah kan sekarang nih kayak baca berita tuh untuk orang-orang tuh kayak kurang kan, kayak kurang banget gitu. Nah kalau misalkan menurut Mas Angga ini gimana sih cara platform berita online itu dapat berkembang dan kayak orang-orang yang awam tentang berita online tuh bisa tahu gitu? Mungkin ke yang si developer platformnya tuh ya, pengembang platformnya itu mungkin lebih ke fokus aja ke pangsa pasarnya gitu loh. Ke pasar-pasarnya. Iya, terus kayak ke umur siapa aja yang dituju di berita ini, misalnya berita bola tuh semuanya. Berarti lebih kayak ke filterisasi berita. filterisasi. Terus jangan kebanyakan juga, maksudnya berita-berita online tuh sekarang kebanyakan karena judul thumbnailnya tuh kayak nggak sesuai sama isinya gitu loh. Oh iya. Jadi kadang orang males baca beritanya gitu. Karena banyak clickbait. Iya, clickbaitnya. Terus dan di platformnya tuh pernah kan baca Babe juga, sering lah, cuman udah nggak baca lagi. Tuh banyak iklannya juga sih, jadi agak risih gitu, susah buat ngapus iklannya gitu. Oke Mas. Nah. Oke, terima kasih Mas Angga Oke, sudah siap. menyampaikan opininya. Oke, siap, santuy. Oke, terima kasih. Hai guys, balik lagi nih sama saya lagi dan saya lagi. Nah, kali ini saya sudah mendapatkan responden yang kedua. Mungkin Mas yang responden yang kedua bisa datang. Mas, terima kasih sudah ingin memberikan opininya Iya. di wawancara saya. Alhamdulillah. Bisa perkenalkan namanya dulu. Nama saya Denny Ramadika. Untuk sekarang ini kesibukan Mas Denny ini bekerja atau kuliah ya? Kuliah Untuk kuliahnya di mana ya? di Mercubuana. Mercubuana. Tingkat berapa dan jurusannya? Untuk tingkat saat ini masih tingkat 2 dan jurusannya masih teknik elektro. Masuk ke pertanyaannya Mas. Pernah nggak sih Mas Denny ini mendengar atau tahu gitu tentang aplikasi Babe? Untuk aplikasi Babe saya tahu ya, kebetulan saya juga membaca aplikasi Babe tersebut. Nah, setelah kan Mas udah tahu nih aplikasi Babe itu kayak gimana ya? Itu sering baca berita apa sih di dalam aplikasi baca berita tersebut? Di dalam berita Babe sih saya sering membaca berita politik, hiburan dan lain-lain sih, dan lebih dominan ke politik. Politik ya. Terus nih kan selain Babe kan banyak banget nih platform-platform berita lain ya. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain, Mas Den ini sering berita apa aja sih selain ini aplikasi Babe ini? Oh, dari aplikasi selain aplikasi Babe saya juga dari platform YouTube ya. Dari platform YouTube saya mendengarkan dari politik. Saya kan lebih dominan ke politik ya. Seperti Narasi TV dan lain-lain sih. Nah, kan di sini tuh banyak banget ya orang-orang awam yang belum tahu banget tentang berita-berita online atau platform-platform yang contohnya kayak misalkan beberapa platform berita yang tidak terkenal oleh masyarakat gitu. Gimana sih caranya Mas Denny ini biar masyarakat tuh tahu nih bahwa sebenarnya tuh nggak perlu lagi kita repot-repot beli koran atau beli apa jauh-jauh gitu. Kita cukup buka aplikasi, kita melihat berita di sana. Dan gimana sih cara platform itu dapat dikenal oleh masyarakat dan bisa berkembang di zaman yang sudah modern ini? Untuk
pendapat saya ya, yang pertama sih dari platform yang tersebut itu dikurangin tentang iklan ya, soalnya pembaca tuh lebih serius ke beritanya tersebut, tidak ke iklannya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada iklan aja, itu pembaca sudah mulai bosan, sudah mulai bete lah. Ya. Terus untuk penulis beritanya tuh dikurangi lah clickbaitnya. Jadi kayak pembaca tuh jadi kayak oke lah dia tertarik, tapi setelah dibuka ternyata tidak sesuai dengan thumbnailnya itu. Jadi kayak pembaca jadi risih dan tidak mau membaca platform tersebut lagi. Itu aja mungkin. Ya. Terima kasih Mas Denny Ya. sudah opininya di wawancara saya. Guys, balik lagi sama saya. Kali ini saya sudah menemui responden yang ketiga. Dipersilakan untuk responden yang ketiga. Sebelumnya terima kasih sudah datang dan bisa memberikan opininya di wawancara saya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mas? Muhammad Rizky Yusuf. Mas Rizky. Sekarang ini kesibukannya itu bekerja atau kuliah ya? Kuliah Kuliah. Kuliahnya di mana kalau boleh tahu? di Dharma Gelang. Langsung aja ke inti pertanyaannya. Iya. Untuk Mas Rizky, pernah nggak sih dengar tentang aplikasi Babe? Kalau Babe sih nggak pernah. Nggak pernah ya. Kira-kira nih kan Mas Rizky kan nggak tahu nih aplikasi Babe. Babe itu apa? Jadi saya jelasin sedikit mungkin ya. Aplikasi Babe itu aplikasi untuk membaca berita. Jadi Babe nggak pernah tahu nih ya. Ya. Mungkin Mas Rizky pernah baca berita-berita di situs-situs atau aplikasi-aplikasi lain mungkin? Pernah di Tribun News, Info News. Oh, oke. Nah itu tentang apa ya baca beritanya? Kayak tentang politik, tentang sepak bola gitu. Terakhir Mas Rizky, kalau menurut Mas Rizky nih, gimana sih cara platform berita online itu dapat berkembang? Kalau menurut saya nih, jadi kalau ada berita terbaru nih langsung diupload lebih cepat, biar orang dengan tahu lebih cepat kayak gitu, orang Update lah ya. iya. Terus sama promosinya tuh lebih diperluas kayak di media sosial, sama di televisi, dan dikurangin juga iklan-iklannya. Sudah kita aja. Sudah. Terima kasih ya sudah mengikuti wawancara saya. Ya, sama-sama. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya sudah menemukan responden yang keempat. Bisa diperkenalkan namanya dulu Mas? Nama saya Angga Saputra. Untuk kali ini kan sekarang lagi corona nih ya. Kesibukannya tuh bekerja atau kuliah ya? Saya kuliah. Oh kuliah. Untuk kuliahnya di mana ya? Saya di Universitas Bidar Magelang, jurusan S1 Teknik Mesin. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Mas Angga ini pernah nggak sih dengar aplikasi baca berita? Pernah? Di aplikasi baca berita tuh Mas Angga nih sering ngelihat berita-berita apa ya? Kayak sepak bola, politik ya, sama ya pokoknya yang ada itu lah, yang ada itu. Nah, mau nanya lagi nih Mas, selain di aplikasi Babe, Masnya ini sering lihat berita di situs-situs mana aja ya? Seperti kayak liputan6.com, terus Kompasiana dan majalah Tempo, seperti majalah Tempo ini. Nah, dari banyaknya platform berita online di Indonesia nih, kan masih banyak banget orang-orang yang belum tahu ya platform media berita online tersebut. Itu gimana sih menurut Mas Angga nih biar mereka tuh dapat berkembang gitu, biar bisa mencakup seluruh masyarakat di Indonesia gitu dengan berita mereka? Mencari berita yang real gitu, jangan beritanya itu berita hoax. Dijamin keasliannya. Sudah itu aja Mas. Sudah. Terima kasih Mas Angga. Kembali lagi dengan saya Dimas Faris Nurfauzi. Saya sudah mendapatkan responden yang kelima. Dalam segmen saya bisa perkenalkan Masnya. Nama saya Muhammad Adam Abdul Hafiz. Masnya juga bisa panggil saya Adam. Untuk sekarang nih kesibukannya apa ya? Saya tidur. Ya nggak ngapa-ngapain sih Mas. Walaupun saya kuliah gitu loh. Saya kuliah di Unisma, tapi ya udah nggak ada kegiatan. Paling nyusun skripsi aja sih. Oke. Langsung pertanyaan aja ya Mas ya. Pernah nggak sih Mas Adam nih dengar tentang aplikasi Babe? Kalau dengar, ngelihat juga pernah sih. Mungkin pernah baca-baca di sana? Kalau baca belum, Oh, belum pernah. Oke. Kan Mas tadi bilang nggak tahu ya aplikasi Babe ya. Yang lain kan Iya. cuma baru tahu dan baru melihat saja. Iya. Kira-kira Mas pernah baca berita aplikasi online selain Babe atau enggak ya?
belum belum sih, paling kalau saya baca berita itu lagi dari sosial media, mungkin seperti Facebook atau enggak dari Instagram. Kalau misalkan dari aplikasi tersebut sih saya nggak pernah baca. Kayak situs-situs gitu gimana? Belum pernah juga. Oh, belum pernah ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kalau menurut Mas Adam nih, Ya. kan Mas Adam tadi kayak masih belum tahu, masih awam lah tentang masalah berita-berita kayak gitu ya. Ya. Nah, gimana sih cara platform media berita tersebut itu bisa dapat mencakup semua masyarakat biar mereka tuh mau gitu? Biar kita tuh sebagai pembaca tuh mau membaca berita mereka. Ya mungkin dari cara aplikasinya bisa lewat promosi kali ya. Ya. Promosi entah itu kan kalau dilihat dari anak zaman sekarang kita suka bermain game. Itu hanya bermain game saja kan, mungkin bisa saya sebutkan salah satu game itu bisa Hago, banyak banget penggunanya, banyak banget Ya. yang mainin. Di situ juga banyak banget iklan. Mungkin dari situ juga bisa mengembangin promosi dari situ karena masih banyak lagi. Terus juga bisa lagi untuk misalkan terpercayanya ini bisa mungkin valid gitu loh. Dari Kevalidasian validasian itu dari yang lainnya kayak gitu sih. Udah ya Mas. Udah, Terima kasih Mas Adam. Iya, sama-sama.